Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B Ahmad Jubaidi channel di channel ngomongin emas, investasi emas baik digital maupun fisik. Kalau yang sudah sering nonton pasti tidak asing ya. Bagi yang belum atau yang baru, ini adalah channel untuk edukasi, berbagi pengalaman, sharing, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, Pak B akan berbicara tentang semua orang itu cocok untuk investasi emas. Cocok atau bisa lah, bisa dengan syarat seperti ini ya. Mudah sih, hampir semua orang tuh. Ini kita ngomongnya adalah investasi ya. Kalau bisnis itu tidak semua orang itu mampu, karena bisnis itu resikonya tinggi, harus punya ilmunya, harus punya modalnya gini-gini. Dan ketika dalam perjalanannya mungkin juga tidak semua akan bertahan menjalankannya. Tapi kalau investasi itu semua orang itu cocok, gitu ya. Itu sekarang seperti biasa kita persamakan persepsi apa itu investasi. Secara sederhana kita beli sebuah produk, barang apapun dengan harapan kedepannya di waktu yang akan datang bisa menghasilkan pemasukan, menghasilkan capital gain, baik itu kenaikan harganya barang itu ataupun ada rentnya atau rentalnya atau persewaannya. Kalau yang ada rentalnya kan bisa properti ya, itu bisa tanah, bisa ruko, bisa apapun ya. Ketika harganya naik nanti juga bisa disewakan. Tapi kalau ngomongin emas, ini capital gain saja, jadi kenaikan harga di masa yang akan datang. Kalau sekarang beli saat ini di harga 1,5, kemungkinan besar suatu saat akan jadi 2,5 juta per gram, bahkan 3 juta per gram. Sama dengan dulu, ketika dulu orang membeli di angka 200 gram, 200 ribu per gram itu kan bayangannya sampai 1,5 itu kan luar biasa. Itu naiknya sudah berapa kali lipat ya, kalau 200 ribu sampai 1,5. Nah itu sekitar sudah, kalau 400 100% berarti ya sudah ratusan persen begitu. Itu seperti itu. Oke. Terus apakah kita semua itu bisa investasi emas? Jawabannya bisa. Apalagi kalau sekarang itu kan menggunakan biaya yang kecil. Misalnya contoh menggunakan paling saya contohkan Pak B adalah tabungan emas Pegadaian. Itu kan bisa mulai dari 10.000. Itu sudah bisa. Bukanya rekening juga mudah, kan tinggal bawa KTP, ngisi data diri, masuk, nanti beli mengisi saldo berapa sesuai dengan peraturan yang ada di cabang, misalnya 50.000 atau 100.000 sudah mendapatkan saldo emas. Dan selanjutnya tinggal kita menambahi saja, minimal 10.000 sekarang ya, kayaknya 10.000 begitu ya. Nah, itu adalah kemudahannya seperti itu. Alasannya Pak, kalau sibuk ya sibuk kalau kita punya kemampuan untuk nyimpan ya simpan dulu, simpan nanti kalau sudah sampai 100.000 atau sampai 1 juta baru ditabung. Atau kalau kita punya, kalau nggak mau repot, misalnya kita punya rekening bank ya kita tinggal top up saja, tiap saat top up, ngisi. Itu nanti otomatis saldonya akan dititipkan di buku tabungan tersebut. Jadi misalnya top up 1,5 dapat 1 gram misalnya ya, tambah 1 gram, top up lagi tambah 1 gram, terus seperti itu. Nah, atau kalau misalnya mau sedikit ya tadi itu kecil-kecil beli. Yang tidak bisa itu kan karena kita banyak alasan, dengan alasan kita tidak punya uang atau tidak punya sisa. Bahkan kalau kita bicara sisa mungkin juga tidak bersisa. Kita itu kalau memang punya niat untuk investasi ya harus menyisihkan di awal, bukan menyisakan. Beda ya. Menyisihkan itu adalah ketika kita punya penghasilan, kita punya gaji, kita punya pendapatan, itu disisihkan di awal. Mau berapa yang disisihkan? 10% Pak dari penghasilan saya. Oke, kalau penghasilannya itu berarti 4 juta katakanlah, berarti 400.000 di-keep. Itu namanya menyisihkan. Tapi kalau 10% Pak, tapi di akhir Pak, ternyata nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan tanpa direncanakan, itu kan nanti akhirnya tidak tersisa. Itu salah satu alasannya bisa seperti itu. Jadi menyisihkan bukan menyisakan. Oke.
Jadi caranya bagaimana Pak? Beli saja rutin ya, beli saja rutin. Jadi buka tabungan emas Pegadaian rutin, terus beli, terus simpan, lupakan, simpan, lupakan, seperti itu. Kalau tidak butuh sangat, jangan dijual ya. Kalau nggak butuh sangat, jangan dijual. Bahkan kalau misalnya kita hanya sedikit saja kebutuhannya bisa digade gitu kan. Ada inovasi-inovasi yang gade tapi masih di tabungan. Jangan hanya sebagai jaminan saja ya. Terus mengajari investasi emas ya, ini sangat mudah kepada orang itu. Pokoknya datang beli terus seperti itu aja, tidak usah mikir terlalu tinggi. Nanti terlalu tinggi kan gade, berkebun emas dan lain sebagainya. Itu kan sudah levelnya ketika kita sudah take action. Jadi sebelum sudah take action, sudah mulai merasakan hasilnya, sudah mulai ada perkembangan saldonya gitu ya. Oh, sudah dapat 1 gram, alhamdulillah. Sudah dapat 2 gram, 3 gram, 4 gram dan sebagainya. Terus dalam investasi emas dibedakan, itu ada emas batangan, logam mulia, dan emas perhiasan. Kalau Pak B sarankan adalah emas batangan. Kalau untuk investasi yang hasilnya akan maksimal. Tapi kalau Pak saya mau juga untuk berhias, monggo silahkan. Itu kan keputusan ada pada yang mau investasi. Tapi kalau Pak B sarankan adalah emas batangan. Terus kalau tidak mau repot menyimpannya yo di dalam bentuk emas digital, kalau nggak mau repot, tidak usah fisik ya. Tapi kalau cuman misalnya hanya mau untuk dilihat, untuk kita dapat misalnya cuma 10 gram atau 5 gram kan nggak apa-apa, karena kecil tuh, dananya kecil ya. Tuh, tapi ingat ya, kalau emas online di tabungan itu ya pastikan itu resmi, diakui, resmi, terus awasi oleh OJK, mungkin Bapepti atau apalah yang meregulasi emas itu, sehingga benar-benar ketika kita ada sesuatu hal yang terjadi di situ, kita tuh masih punya jaminan, sama dengan bank yang dijamin itu ya, bank yang dijamin sampai 2 miliar itu, kita kalau ada banknya itu bangkrut, itu berarti jaminannya masih ada. Nah, jadi ingat seperti itu. Dan resikonya itu dibagi ya. Nanti Pak lihat juga di konten-konten Pak B yang lain, bisa manajemen resiko ketika kita investasi emas. Seperti itu, tidak perlu panik, tidak perlu banyak alasan, yang jelas adalah banyak action. Jadi banyak action sambil memberikan atau mencari informasi yang benar kepada orang yang sudah pernah coba, berbagi pengalaman, dibuktikan apakah iya tidak, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, bagaimana caranya, mulainya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Itu bisa dijadikan pengalaman atau experience. Kata experience the best of teacher. Jadi pengalaman adalah sebaik-baiknya guru, sehingga ini akan menjadikan sebuah langkah besar dalam kehidupan Anda untuk bisa investasi. Sekali lagi, semua bisa atau semua cocok untuk investasi emas dengan catatan tadi itu ya, tidak banyak alasan dan take action ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.